Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang ekuitas. Yang pertama adalah karakteristik organisasi perseroan. Perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari sekutu pemegang saham terbatas yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Selanjutnya, badan usaha dapat disebut sebagai perseroan terbatas apabila memiliki unsur atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, badan usaha dapat disebut sebagai perseroan terbatas apabila kekayaan badan usaha yang dimiliki terpisah bertujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi perseroan. Yang kedua, disebut sebagai perseroan terbatas apabila adanya persero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Dan RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan. Selanjutnya, badan usaha dapat disebut sebagai perseroan terbatas apabila pengurus atau direksi dan komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan tanggung jawab terbatas pada tugasnya yaitu harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS. Selanjutnya adalah struktur permodalan perseroan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah modal dasar, yang kedua adalah modal ditempatkan, dan yang ketiga adalah modal disetor. Yang berikut adalah komponen utama ekuitas. Pengertian ekuitas menurut PSAK adalah hak residual atau aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Elemen-elemen ekuitas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah modal setoran. Modal setoran adalah besarnya uang yang disetorkan oleh pemegang saham. Modal setoran diklasifikasi menjadi dua, yaitu modal yuridis, yang merupakan jumlah rupiah nominal yang harus disetor oleh investor sehingga membentuk ekuitas yuridis. Selanjutnya ada modal setoran lain, yaitu nominal saham yang sering dianggap bukan merupakan harga efektif saham, sehingga secara akuntansi penentuan nilai nominal saham sebenarnya tidak bermakna ekonomi. Yang kedua adalah laba ditahan. Laba ditahan adalah laba yang terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi atau income summary. Begitu saldo laba ditutup ke laba ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah lebur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah. Seperti juga modal setoran, laba ditahan adalah sejumlah hak atas seluruh jumlah rupiah aset, bukan hak atas jenis aset tertentu. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur akuntansi untuk penerbitan saham. Yang pertama, saham dengan nilai pari. Ada beberapa alternatif dalam penerbitan saham dengan nilai pari. Antara lain yaitu yang pertama, saham diterbitkan sama dengan nilai pari. Yang kedua, saham diterbitkan di atas nilai pari. Yang ketiga, saham diterbitkan di bawah nilai pari. Yang berikut, saham tanpa nilai pari. Kadang saham tanpa nilai pari sudah memiliki suatu nilai yang sudah ditetapkan atau state value. Maksudnya saham tersebut tidak boleh dijual di bawah nilai yang sudah ditetapkan tersebut. Dengan kata lain, harga minimum dari saham tersebut adalah sesuai dengan harga yang ditetapkan terhadap saham tersebut. Yang berikut, saham diterbitkan dengan sekuritas lainnya atau lump sum sale. Yang menjadi masalah dalam lump sum sale ini adalah dalam menentukan harga dari masing-masing jenis surat berharga tersebut. Untuk itu ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu metode proporsional dan metode inkremental. Yang berikut ada saham diterbitkan untuk aktiva selain kas. Suatu perusahaan dapat menerbitkan sahamnya untuk aktiva selain kas. Hal ini bisa terjadi pada perusahaan yang baru dalam rangka membuat cash flow-nya menjadi baik, untuk membayar biaya promosi dan untuk membayar land, equipment, dan non-cash basis lainnya. Untuk itu diterbitkan saham untuk aktiva selain kas. Baik, berikut akuntansi untuk saham treasure. Saham treasure atau treasure stock adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu. Pembelian kembali saham yang beredar sebagai treasure stock ini
bisa terjadi karena yang pertama untuk menaikkan harga pasar saham, yang kedua akan menjual kembali pada karyawan perusahaan, yang ketiga akan dibagikan sebagai dividen, dan yang keempat untuk menukar surat-surat berharga perusahaan lainnya. Treasury stock yang dijual kembalikan dikelompokkan kembali dalam modal saham yang beredar. Kadang-kadang treasury stock diperoleh dari hadiah atau sumbangan atau dari perusahaan utang, dari pelunasan utang maksudnya. Berikut pencatatan transaksi treasury stock. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam pendekatan transaksi treasury stock, yaitu yang pertama, pembelian treasury stock dipandang sebagai penghentian peredaran sebagian saham yang beredar dengan metode pencatatannya disebut sebagai metode nilai normal. Yang berikut, pembelian treasury stock dipandang sebagai tambahan terhadap elemen modal yang belum ditentukan penyelesaiannya, dan metode pencatatan disebut sebagai metode harga perolehan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi dan saham preferen. Di sini saham preferen atau saham istimewa atau saham prioritas adalah jenis saham yang diterbitkan perseroan dengan syarat dan ketentuan yang memberikan preferensi atau prioritas tertentu bagi pemegangnya itu lebih dari yang dimiliki oleh pemegang saham biasa. Di sini saham preferen biasanya memiliki prioritas dalam hal yang pertama distribusi laba, dan yang kedua adalah aset saat perseroan itu dilikuidasi. Saham preferen diterbitkan perseroan dengan maksud untuk memikat lebih banyak investor. Dengan demikian, setidaknya ada dua jenis saham yang bisa diterbitkan perseroan, yaitu saham biasa dan saham preferen. Akan tetapi, saham preferen pada umumnya tidak memiliki hak suara. Keputusan-keputusan strategis perseroan tetap berada di tangan pemegang saham biasa. Yang berikutnya mengenai kebijakan dalam pembagian dividen. Di sini kebijakan dividen adalah keputusan direksi apakah laba yang dihasilkan perusahaan pada akhir periode dibagikan kepada para pemilik saham atau laba tersebut ditahan sebagai penambah modal perusahaan yang akan digunakan dalam kegiatan atau investasi pembangunan perusahaan di masa mendatang. Di sini kebijakan dividen selalu berkaitan langsung dengan keputusan pendanaan perusahaan. Kebijakan dividen adalah salah satu fungsi manajemen keuangan yang berkaitan erat dengan struktur modal perusahaan. Jadi ketika dalam sebuah perusahaan berhasil mendapatkan keuntungan, ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan atas keuntungan yang diraih tersebut. Itu yang pertama, laba dibagikan kepada pemegang saham atau dividen. Yang kedua, laba digunakan kembali untuk kegiatan dan ekspansi usaha atau laba ditahan. Dan yang terakhir adalah laba dibagi antara dividen dan sebagian lagi digunakan untuk laba ditahan. Apabila manajemen perusahaan mengambil laba dibagikan sebagai dividen, maka sumber pendanaan internal akan berkurang, laba ditahan berkurang. Demikian juga sebaliknya, apabila perusahaan memilih opsi untuk tidak membagikan dividen, maka dana internal perusahaan akan membesar. Baik, saya akan melanjutkan materi yang pertama, berbagai bentuk pembagian dividen. Dividen yang diterima oleh pemegang saham tergantung jumlah saham yang dimiliki. Ada berbagai cara pembagian dividen. Yang pertama, pembagian dividen dalam bentuk uang tunai. Pemegang saham menerima dividen sebesar tarif per lembar yang dikalikan dengan semua lembar saham yang dimiliki olehnya. Yang kedua, pembagian dividen dalam bentuk properti. Pembagian dividen dalam bentuk properti ini contohnya adalah pembagian barang-barang hasil produksi dari perusahaan bersangkutan yang menerima dividen dan mencatat dengan jumlah yang sesuai harga pasar yang diterimanya. Yang ketiga, pembagian dividen dalam bentuk saham. Pembagian dividen dalam bentuk saham menyebabkan saham yang beredar semakin banyak. Pembagian dividen dalam bentuk saham ini tidak mempengaruhi posisi likuiditas perusahaan, dalam artian tidak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena pembayaran dengan dividen bukan merupakan bagian dari arus kas sebuah perusahaan. Yang berikutnya, akuntansi untuk dividen saham kecil dan besar dan pemecahan saham. Dividen saham kecil dan dividen saham besar. Apabila
Apabila jumlah dividen saham yang beredar kurang dari 20-25%, maka dividen disebut saham kecil. Begitupun sebaliknya, apabila dividen yang beredar lebih dari 20-25%, maka disebut saham besar. Yang kedua, pemecahan saham. Pemecahan saham adalah proses mengurangi nilai nominal atau nilai yang tertera dari saham biasa yang menerbitkan sejumlah tambahan saham secara proporsional. Tujuan dari pemecahan saham adalah untuk menurunkan nilai pasar per lembar. Hal ini menarik investor untuk memasuki pasar saham. Pemecahan saham hanya merubah nilai nominal, maka tidak ada pencatatan pada ayat jurnal. Namun, akan diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan. Berikutnya, penyajian dan analisis ekuitas. Beberapa rasio menggunakan jumlah yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham untuk mengevaluasi profitabilitas dan solvensi jangka panjang, yaitu terdiri dari yang pertama, rasio pengembalian atas ekuitas saham biasa. Yang kedua, rasio pembayaran. Yang ketiga, rasio harga laba. Dan yang terakhir, rasio nilai buku per saham. Mungkin itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih.